Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi Aqsam Quran. Definisi Aqsam. Menurut ulama ahli bahasa, qasam ialah kalimat sumpah yang digunakan untuk menegaskan suatu pernyataan. Bahasa Indonesia mendefinisikan sumpah dengan pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci. Aqsam adalah bentuk jamak dari qasam yang berarti al-hilf dan al-yamin, yakni sumpah. Sikhat asli qasam adalah fi'il atau kata kerja, aqsama atau ahalafa, yang dimutaadi, transitif, kan dengan b, menjadi muqsam bih, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah, kemudian muqsam alaih, yang dinamakan dengan jawab qasam. Misalnya firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 38 yang berbunyi, yang artinya, mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh, bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Kat Aqsam ada 3 unsur dalam sikhat qasam, sumpah, fiil yang ditransitifkan dengan ba, muqsam bih, dan muqsam alaih. Oleh karena itu qasam sering dipergunakan dalam percakapan, maka ia diringkas, yaitu fiil qasam dihilangkan dan dicukupkan dengan ba, kemudian ba pun diganti dengan wawu pada isim zahir, seperti dalam surah Al-Lail ayat 1 yang artinya demi malam, bila menutupi cahaya siang, dan diganti dengan ta pada lafaz jalalah. Misalnya dalam surah Al-Anbiya ayat 57 yang artinya demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu. Namun qasam dengan ta ini jarang dipergunakan, sedang yang banyak dipergunakan ialah dengan wawu. Selanjutnya unsur-unsur qasam pertama, fiil sumpah, al-halif, al-muqsim. Orang atau pihak yang bersumpah, bisa Allah atau manusia. Kedua muqsam alaih, jawab qasam. Isi atau maksud sumpah, yaitu berita yang ingin ditegaskan. Ketiga muqsam bih, objek sumpah, ditandai dengan huruf sumpah seperti waw, ba, ta, dan kata uksimu. Contoh, dalam surat An-Nahl ayat 38 memuat ketiga unsur sumpah, yang bersumpah, manusia, objek sumpah, nama Allah, dan isi sumpah, Allah tidak akan membangkitkan orang mati, yang dibantah oleh Allah. Muqsam bih dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan zatnya yang suci, sifat-sifatnya, dan ayat-ayatnya sebagai bukti kekuasaannya. Sumpahnya kepada makhluk menunjukkan makhluk itu termasuk tanda kebesarannya. Dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan zatnya di 7 ayat. Adapun sebagai berikut, pertama, orang-orang kafir menyangka bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Dalam surah At-Takabun ayat 7 kedua. Dan orang-orang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang, demi Tuhanku, sungguh kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Dalam surah Sabah ayat 3 ketiga. Dan mereka menyakan kepadamu, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu benar. Dalam surah Yunus ayat 53 yang terakhir keempat, demi Tuhanmu, sungguh kami akan membangkitkan mereka bersama Saitan. Dalam surah Maryam ayat 68. Muqsam bih dalam Al-Quran. Semua sumpah dalam Al-Quran, selain ketujuh tempat di atas, adalah dengan menggunakan nama makhluknya. Misalnya, pertama, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya. Dalam surah Asy-Syams ayat 1-7 kedua, demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Surah Al-Lail ayat 1-3 ketiga, demi fajar, dan malam yang 10. Dalam surah Al-Fajr ayat 1-4. Maka Allah bisa bersumpah atas apa yang dikehendakinya. Adapun sumpah manusia selain Allah merupakan salah satu kemusyrikan. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab R.A. bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah,
maka ia telah kafir atau telah mempersekutukan Allah. Oleh sebab itu Allah bersumpah dengan makhluknya, karena makhluk itu menunjukkan penciptanya, yaitu Allah, di samping menukuhkan pula akan keutamaan dan kemanfaatan makhluk tersebut, agar dijadikan pelajaran bagi manusia. Jenis-jenis kasam. Poin pertama, zahir, jelas, ialah sumpah yang di dalamnya disebutkan fiil kasam dan muqsam bih. Dan di antaranya ada yang dihilangkan fiil kasamnya, sebagaimana pada umumnya, karena dicukupkan dengan huruf jar berupa ba, wawu, dan ka. Poin kedua, kasam mudmar adalah sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fiil kasam dan tidak pula muqsam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang menunjukkan sebagai jawaban kasam. Jenis-jenis kasam. Adapun sumpah yang telah dinyatakan, maka muncullah sejumlah faedah yang dapat diperoleh, antara lain: pertama, berita atau pernyataan tersebut telah sampai pada pendengarnya, dan kalau dia bukan orang yang a priori menolak, niscaya berita tersebut sudah diterima dan dipercaya karena sudah diperkuat dengan sumpah, apalagi memakai nama Allah. Kedua, pemberi berita sudah merasa lega, karena telah menaklukkan pendengar dengan cara memperkuat pertanyaan-pertanyaan dengan sumpah atau dengan beberapa taukid, penguat. Hal ini jelas berbeda dengan sebelum dia bersumpah, saat jiwanya belum merasa puas dengan penyampaian pernyataan yang kurang maksimal. Ketiga, dengan bersumpah memakai nama Allah atau sifat-sifatnya, menurut Dr. Bakri Syekh Amin, berarti memuliakan atau mengagungkan Allah. Pernyataan sumpah dengan menyebut nama Allah memang memiliki sejumlah indikasi, antara lain, keimanan yang teguh bahwa hanya Allah yang berhak dan pantas diagungkan, karena telah menjadikan namanya selaku zat yang diagungkan sebagai penguat sumpahnya. Tidak memakai nama atau benda-benda lain, sesuai dengan peraturan dan definisi sumpah itu sendiri. Kesimpulan, kasam ialah kalimat sumpah yang digunakan untuk menegaskan suatu pernyataan. Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam kasam yaitu ada fiil kasam, muqsam bih, muqsam alaih. Secara garis besar, aqsam Al-Quran terbagi menjadi dua jenis. Pertama, kasam zahir, dan yang kedua, kasam mudmar. Dalam kasam juga terdapat faedah-faedah, diantaranya adalah berita yang sudah sampai pendengar, dan dia bukan orang yang a priori. Berita itu sudah diterima dan dipercaya karena sudah diperkuat dengan sumpah. Pemberita berita itu sudah merasa lega, karena telah menaklukkan pendengar dengan cara memperkuat berita dengan sumpah. Dan dengan bersumpah menggunakan nama Allah atau sifat-sifatnya berarti memuliakan atau mengagungkan Allah, karena telah menggunakan namanya selaku zat yang diagungkan sebagai penguat sumpah. Terima kasih atas perhatiannya.